Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai yang ke-58. Judul renungan kita pada hari ini adalah dukungan untuk Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps dikenal dengan ide briliannya dalam membuka jalur perdagangan terusan Suez. Namun tahukah Anda bahwa keberhasilan Ferdinand mewujudkan hal itu tidak lepas dari peran teman lamanya, yakni yang bernama Said Pasha, yang menjadi Raja Muda Mesir. Keduanya bertemu dalam suasana akrab pada November tahun 1854 untuk mendiskusikan gagasan Ferdinand soal jalur penghubung antara Laut Tengah dan Laut Merah sepanjang 193 km. Akhirnya ide brilian itu terwujud pada November 1869. Selang 15 tahun setelah Ferdinand mengumumkan idenya dengan dukungan sosok berpengaruh di Mesir. Ketika menghadapi Goliat, orang Filistin pasti mendengar pengakuan dari wakil bangsa Israel di medan perang itu. Aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pengakuan yang mungkin dipandang sebelah mata, dicibir, bahkan tidak dipedulikan. Namun setelah Goliat berhasil ditumbangkan oleh Daud hanya dengan sekali lesatan umpan, mungkin sebagian daripada bangsa Filistin baru tersadar akan dukungan yang diperoleh Daud dalam peperangan hari itu. Ya, siapa sanggup menahan dan melawan dukungan dari penguasa alam semesta di kubu Daud? Saat ini, apakah Anda sedang memerlukan dukungan untuk proyek besar dalam usaha Anda? Apakah tantangan hidup Anda terlihat sukar untuk ditaklukkan? Bagai raksasa yang menghadang kemajuan yang hendak Anda raih. Berserulah kepada Tuhan semesta alam yang pernah menolong Daud merobohkan lawan terbesar dalam peperangan yang pernah dihadapinya. Lalu hadapilah peperangan Anda dengan kepala tegak. Dengan dukungan Allah, seharusnya orang percaya dapat menjalani hidup dengan kepala tegak. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Oke, renungan kita pada hari ini diambil dengan judul Strategi Menghadapi Musuh yang Memiliki Kekuatan Melebihi Kita. Itu ya. Oke, mari kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 58. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat-tempat batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah dia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya dan diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Dia ambilnyalah pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimbangan di jalan
ke Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang-orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku yang hidup ya Raja, sungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu." Oke, mari kita lihat ayat 40 ya. Nah, ini Daud mengambil tongkat, kemudian tiba-tiba dia itu mengambil batu licin dan ditaruhnya di kantung gembala. Saudara, ini Daud rencananya berperang dengan cara yang berbeda. Ya, Daud memakai senjata yang tidak biasanya dipakai dalam peperangan. Karena begini ya, Daud itu tidak mungkin memenangkan pertandingan dengan cara close combat. Close combat itu artinya pertarungan jarak dekat. Karena apa? Daud kecil, ya toh, lawannya Goliat itu sangat besar. Jadi tidak memungkinkan untuk pertarungan secara close combat. Daud mencari cara agar bisa memakai senjata jarak jauh. Nah, caranya ini ya dengan umban ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud di depannya, orang yang membawa perisainya. Nah, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandang ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena dia masih muda dan kemerah-merahan. Jadi perisai dari orang Filistin ini sangat besar ya. Sehingga perlu orang lain untuk membawakannya. Kalau menurut gambar sih seperti yang ada di samping itu ya. Daud dinilai tidak pernah berperang. Karena itu ketika lihat, wah masih muda, kemerah-merahan, nggak ada bekas luka itu ya. Wajahnya bersih. Nah ini tampangnya tidak sangar. Ini menunjukkan Daud ini bukan orang yang biasa berperang. Karena orang yang biasa berperang pasti badannya penuh dengan tusukan tombak, bekas dengan panah atau pedang. Tapi Daud tidak seperti itu. Ini yang membuat Daud tuh dihina karena tampilan fisik. Ya. Saudara, ada berapa banyak daripada kita yang dihina karena penampilan fisik? Tapi Daud tidak memperdulikan itu. Hinaan daripada Goliat tidak pernah mempengaruhi sedikit pun semangat Daud untuk melawan daripada Goliat. Ya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Ini menarik ayat ini ya. Kenapa? Karena rupanya Daud juga membawa tongkat ya. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Betul ya? Nah, kenapa ini menarik? Karena gini ya, ketika Daud itu membawa tongkatnya, lawan itu, Goliat ini menyangka Daud ini akan menggunakan tongkat tersebut untuk memberikan perlawanan kepada Goliat. Nah, kemudian Goliat mikir, nah ini kok sudah anaknya kecil, senjatanya cuma tongkat, tidak mematikan lagi. Kalau tongkat kena Goliat, seberapa kuat sih Daud itu bisa melukai Goliat dengan tongkatnya? Pasti Goliat berpikir demikian kan. Goliat tidak pernah berpikir bahwa Daud itu akan menggunakan umbannya itu sebagai senjatanya. Jadi ini merupakan trik daripada Daud supaya lawan berpikiran Daud akan melakukan close combat atau pertarungan jarak dekat dengan Goliat dengan menggunakan tongkat. Padahal tidak. Nah, Goliat ini selain menghina Daud, dia juga melakukan provokasi kepada Daud. Provokasinya itu gini ya, "Aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang." Seolah-olah Goliat ini sangat-sangat yakin bahwa dia itu bisa memenangkan pertarungan ini sudah dengan telak lah. Pokoknya bisa menang lah, gak mungkin kalah. Gitu. Itu pemikiran daripada Goliat. Ini pemikiran orang yang sombong. Jadi ini Goliat memprovokasi, dan di sisi lain kita melihat bahwa Daud adalah orang yang tenang. Nah, ini keberanian seorang Daud. Ayat 45 ya. "Aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi sebenarnya tujuan daripada peperangan ini adalah Daud ingin membuktikan
kekuasaan Yehova di hadapan para allah asing orang Filistin. Ya. 46, Daud ngomong, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel apa? Mempunyai Allah. Jadi pertarungan ini sebenarnya adalah membuktikan kekuasaan Yehova terhadap orang Filistin. Karena orang Filistin menghina Allah daripada orang Israel. Nah, musuh Daud ini mendatangi Daud dengan kekuatan fisik. Tetapi Daud mendatangi orang Filistin itu dalam nama Tuhan. Artinya, Daud benar-benar mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Bahkan Daud menggunakan kata-kata ancaman orang Filistin itu untuk menghukum mereka. Karena sebelumnya yang ngomong, kamu akan tak serana pada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, ini salah ucapan ini Goliat kan. Justru ketika Daud merasa yakin bahwa dirinya disertai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin tidak menyertai orang-orang yang benar-benar mengasihinya, maka Daud berani mengatakan kayak nubuatan gitu ya, aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Ini keberanian seorang Daud. Orang yang berani membela kebenaran, orang yang berani membela Allahnya ketika Allahnya itu diserang. Saudara, ketika saudara mungkin mendengar atau melihat, gitu ya, ketika nama Yesus dilecehkan atau keilahian Yesus itu sangat diragukan. Nah, ketika kita melihat hal-hal seperti itu ya, apakah saudara tahu gitu ya, atau saudara ingin membela daripada orang-orang yang mencomoohi Kristus? Apakah saudara cuma mendiamkan saja, atau saudara ingin membelanya? Kalau saudara mendiamkan saja, berarti Anda tidak peduli. Tapi Daud, ketika Allahnya dicaci maki gitu ya, dijelek-jelekan, Daud ini langsung nggak terima. Langsung maju. Daud yakin bahwa Tuhan itu akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya. Woi, luar biasa nih ya. Nah, ini 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan itu menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, tujuan Daud ini sangat mulia, yaitu selalu meninggikan nama Tuhan dalam segala perkara dan tidak pernah berkehendak untuk mencari panggung bagi namanya sendiri. Nah, apakah selama ini kita sudah melakukan aktivitas yang memuliakan nama Tuhan? Atau justru kita ketika melakukan segala sesuatu itu mencari kesenangan atau panggung bagi diri kita sendiri? Kalau kita meneladani daripada kehidupan Daud saat ini, Daud melakukan segala sesuatu aktivitas demi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa ya. Nah, ini sebuah cara yang tidak terduga. Ya. 48 ayat 48 kan ya. Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin ini. Saudara perhatikan ya. Daud tidak menjauhkan diri dari masalah. Daud berlari ke barisan musuh. Bukan berlari menjauhi barisan musuh ya. Tapi Daud itu berlari ke barisan musuh. Jadi mendekat. Lari mendekat bukan lari menjauh. Ada berapa banyak dari kita yang menjauhi masalah. Lari dari permasalahan kita. Tidak berani menghadapi permasalahan. Saudara, apakah saudara pikir kalau saudara itu menjauhi masalah ini selesai? Tidak. Masalah ini tetap ada. Kecuali kalau Anda menghadapinya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau misalkan Daud ini lari daripada Goliat, Goliatnya masih ada. Apakah ketika Daud ini lari atau bangsa Israel lari saat itu menyelesaikan permasalahan? Tidak, karena bangsa Filistinnya akan setiap saat itu akan ready, siap sedia untuk menghancurkan bangsa Israel. Jadi langkah yang paling tepat bagi bangsa Israel ketika menghadapi Goliat atau bangsa Filistin, ini adalah dengan cara menghadapinya. Oke? Ada berapa banyak dari antara kita yang menjauhi masalah? Kita harus memiliki sikap seperti Daud, yaitu menghadapi masalah, bukan menjauhi masalah. Bagian yang kedua, poin yang kedua adalah Daud disertai oleh Tuhan. Segala yang berhubungan dengan keperkasaan Goliat saat itu runtuh dan hancur berantakan akibat dari senjata yang tak terduga, yaitu umban Daud. Kayak ketapel Daud ini ya, diputar-putar gini ya, umban Daud. Saudara, ini benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali umban Daud. Daud
adalah manusia yang penuh dengan perencanaan. Tahu-tahu kalau 1 lawan 1 pertarungan jarak dekat, dia pasti kalah. Dia harus menciptakan senjata yang membantunya untuk menyerang Goliat dari jarak jauh. Dan itu adalah senjata yang disebut sebagai umban ini. Ketika kita tidak siap menghadapi serangan tak terduga dari pihak musuh, maka nasib kita bisa seperti Goliat. Goliat hanya menyangka dirinya diserang oleh tongkat. Dan dia sangat meremehkan hal tersebut. Dan mungkin benar, kalau misalkan Goliat diserang melalui tongkat, ya tongkat itu tidak akan bisa melukai Goliat. Tapi perkiraan Goliat itu meleset. Dia diserang bukan dengan tongkat, tapi dengan batu yang dilemparkan melalui umban ke dahinya. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh Goliat. Dan ketika Goliat tidak pernah memikirkan hal tersebut, maka dia jatuh terjerembab ke tanah tanpa adanya perlawanan. Ini adalah eksekusi dari rencana Daud di awal ya, ketika mau menghadapi bangsa Filistin, yaitu pertarungan jarak jauh, gitu ya. Nah, saudara kita lihat di ayat 50, kemudian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Saudara, membunuhnya apa? Tanpa pedang di tangan. Oh, ini luar biasa ya. Ini menunjukkan Daud mengalahkan Goliat dengan cara yang tidak biasa. Karena biasanya orang saling mengalahkan dengan pedang, dengan tombak, dengan kapak, dengan gada. Seperti itu ya. Tetapi Daud mengalahkan dengan senjata yang tidak pernah diduga oleh Goliat. Ayat 51. Ini menunjukkan betapa tidak berdayanya orang Filistin ya. Terus Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri sebelahnya, diambilnya pedang, diunuslah dari sarungnya, pedangnya orang Filistin maksudnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Jadi tidak berdaya sama sekali. Ketika batu itu sudah masuk ke dalam dahinya, maka dia itu langsung roboh. Bagaikan orang kalau tinju itu sudah kalah KO, knock out gitu ya. Hitungan sampai 10 gak bangun-bangun. Ya toh? Jadi Goliat yang merupakan kebanggaan daripada orang Filistin, yang menjadi ikon kebanggaan mereka itu sudah lenyap. Maka orang-orang Filistin ketakutan setengah mati, sampai lari terbirit-birit. Saudara, mungkin mereka tidak cuma berpikir bahwa ikonnya mereka telah kalah, tapi Allah yang menyertai daripada orang Filistin, dewa-dewa yang menyertai orang Filistin, mereka anggap, wah, dewa-dewaku ini kalah kuasanya sama Allahnya Yahweh daripada Daud. Karena Daud ini dengan mudahnya bisa merobohkan daripada Goliat. Dan itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka ketakutan sama sekali. Ini adalah salah satu contoh ya. Ketika kita mengandalkan manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan dan ketakutan. Ketika bangsa Filistin mengandalkan Goliat, ketika Goliat roboh, mereka jadi kecewa dan takut. Sehingga mereka lari terbirit-birit. Itu yang terjadi ya, ketika kita mengandalkan manusia. Maka kita akan juga kecewa dan takut ketika manusia itu sudah tidak dapat menolong kita lagi. Sang ikon yang sudah jatuh, Goliat yang sudah jatuh, memberikan dampak yang luar biasa bagi kebangkitan bangsa Israel. Nah, ini suatu kondisi yang berbaliknya. Tadi bangsa Israel itu sangat ketakutan gitu ya. Terus itu ayat 52 bicara ya, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak mengejar orang Filistin sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan ke jalan di Saaraim, sampai Gad dan sampai Ekron. Saudara-saudara, bangsa Israel ini bersemangat luar biasa. Awal ketakutan, gitu, karena ada jenderalnya yang namanya Goliat. Tapi begitu jenderal perangnya meninggal, dengan gagah berani bangsa Israel langsung berperang, penyerang balik ya, menyerang bangsa Filistin. Saudara, kalau kita lihat ya, dari sini bangsa Israel itu permasalahannya apa? Permasalahannya kalah mental. Jadi mereka ketika melihat Goliat, orangnya gede gitu ya, maka dalam pikiran mereka, waduh pasti kalah nih. Padahal yang gede ini sak Goliat itu cuma satu orang toh. Betul ya? Tapi ketika satu orang ini hadir, itu sangat-sangat mengganggu konsentrasi bangsa Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Mungkin selama ini apa yang mengganggu pikiran saudara, itu bukanlah permasalahan yang utama. Buktinya begitu kekuatan daripada bangsa itu, begitu Goliat itu habis, langsung bangsa Filistinnya loyo, tidak berdaya. Jadi inilah
Ketika suatu tim mengandalkan satu orang, maka ketika satu orang itu roboh, maka akan kehancuran itu bisa merajalela bagaikan api yang tersulut oleh bensin. Gitu ya. Langsung habis dalam sekejap. Seperti bangsa Filistin habis dalam sekejap ketika dihajar habis oleh bangsa Israel. Oke, kita lihat sumber kekuatan Daud. Ini Saul penasaran. Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu. Terus dia berkata pada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku yang hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Ternyata apa yang dilakukan Daud ini sangat menarik perhatian Saul. Sehingga Saul sangat ingin mengenal siapakah sesungguhnya Daud ini. Saudara, kalau kita selidiki secara standar manusia ya, Daud ini bukan siapa-siapa. Bukan ahli berperang, bukan jenderal perang, tidak pernah ikut pelatihan militer apapun. Tapi yang menggerakkan Daud adalah Daud itu ya, sekali lagi ya, tidak terima kalau nama Yahweh itu diolok-olok. Jadi Daud tidak terima kalau nama Yahweh itu diolok-olok. Hikmat dan penyertaan Tuhan itu menjadi kunci kemenangan Daud atas bangsa Israel. Daud itu sangat-sangat begitu pengen membela Allahnya di hadapan bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa lain tahu begitu perkasanya Allah yang dimiliki oleh Raja Daud. Orang biasa menjadi orang luar biasa. Daud menjawab pertanyaan Saul apa adanya ya. Jadi Daud ngomong, "Anak siapakah engkau?" Daud cuma jawab, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Dan di tangannya masih ada kepala Goliat yang sudah dipenggalnya. Saul mungkin sangat mengagumi keberanian Daud dan kecerdikan Daud dalam menggerakkan bangsa Israel untuk melawan Filistin. Jadi dari sini kita lihat Daud adalah orang yang biasa. Tapi di tangan Tuhan, Daud menjadi orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan bangsa Filistin. Kalau Tuhan tidak memberikan hikmat pada Daud untuk berperang dengan umban, maka Daud akan berakhir dengan cepat. Daud akan melakukan peperangan seperti dengan cara konvensional, bukan dengan cara pakai senjata jarak jauh. Nah, ini adalah bukti bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada Daud ketika segala sesuatunya terlihat kebuntuan. Oke, sampai di sini renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.